beberapa keyakinan kelas ini yang usulkan atau agar disepakati terkait dengan beberapa yang sudah disepakati dan juga kita sudah disepakati tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Mungkin itu Bapak. Ini merupakan program yang harus dilaksanakan dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Penerapan profil pelajaran Pancasila disesuaikan dengan visi-misi yang ada di sekolah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Wadi, calon guru penggerak dari Sekolah Darul Muhajirin Raya Angkatan ke-7 akan mensosialisasikan tentang budaya positif, keyakinan kelas. Nah, di sini pertama yang akan saya jelaskan tentang modul budaya positif. Nah, terkait dengan modul budaya positif, ada beberapa hal yang sangat penting kita terapkan di sekolah dalam budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif yang harus kita terapkan, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan yang universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas yang akan saya sosialisasikan. Dan ini sudah beberapa hal ini sudah kita terapkan di sekolah kita, termasuk budaya positif, keyakinan kelas. Ini sudah kita coba kemarin kita sosialisasikan dan mendapatkan kesepakatan dari beberapa siswa di kelas. Di sini sudah mereka buat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama-sama dengan siswa dan hampir beberapa persen sudah kita terapkan. Dan yang kedua, yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Dan yang keenam adalah restitusi sebagai restitusi. Nah, langsung saja ke disiplin budaya positif yang harus kita terapkan. Teori kontrolnya di sini ada menurut Dr. William Glasser ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kira-kira contoh budaya positif di sini sudah bisa kita terapkan. Misal sebagai seorang guru, pagi-paginya kita berikan contoh mengangkat sampah. Nah, itu budaya-budaya positif yang kita terapkan. Sebelum kegiatan belajar mengajar, kita mengadakan kitab atau berdoa atau berdoa. Nah, di sini yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Tentu ada teori motivasi. Kita harus memotivasi untuk menghindari hukuman. Di sini motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik. Di mana motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman. Artinya kita tidak perlu memberikan hukuman yang terlalu besar untuk mendapatkan imbalan. Nah, di sinilah muncul nilai-nilai kebijakan yang universal atau muncullah keyakinan kelas yang akan disepakati. Di sini saya juga sudah minta kesepakatan sebelum kita melakukan sosialisasi oleh Bapak Kepala Sekolah kita yang ada di sini. Kemarin kita sudah langsung minta izin untuk melakukan sosialisasi tentang budaya positif dan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama oleh peserta didik kita yang ada di CP Darul Muhajirin Raya. Di sini mereka sudah menuliskan beberapa yang mereka anggap perlu kita terapkan di sekolah kita. Namun dengan tidak menghilangkan visi atau misi sekolah yang sudah kita sepakati bersama. Nah, di sini selanjutnya adalah perubahan paradigma stimulus
respon. Nah, di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan makna disiplin dulu. Disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Nah, disinilah posisi kita akan menerapkan pembelajaran. Makna asal kata dari berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid menurut Sokrates dan Plato. Nah, di sini dalam kurikulum merdeka atau merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kita harus kembali dari diri sendiri. Nah, di sini muncullah teori motivasi perilaku. Apa yang harus kita terapkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini muncul motivasi eksternal yang harus kita miliki untuk dikatakan imbalan dari orang lain atau institusi atau apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, di sini seandainya kita menggunakan teori dihukum dengan penghargaan, misalnya bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Artinya di sini kalau kita memberikan sebuah penghargaan berlaku sama dengan hukum dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan suatu yang memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Di sini contohnya adalah penghargaan itu bisa merusak hubungan. Seandainya kita terapkan penghargaan memberikan ini artinya anak-anak nanti tidak akan, kalau tidak ada hadiah yang kita berikan, anak-anak tidak mau belajar. Jadinya penghargaan itu bisa merusak hubungan. Yang kedua, penghargaan menurunkan kualitas. Kalau dia tidak mau tidak dikasih hadiah, anak-anak tidak mau mengerjakan tugas. Yang ketiga, penghargaan mematikan kreativitas. Ya, tidak mau menghasilkan sesuatu, tidak mau kreatif, maunya selalu kita suapi seperti itu. Yang keempat adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan, di mana penggunaannya kemarin saya coba perhatikan ada. Nah, di sini ada semacam tindakan guru dan kalau macam-macam tindakan, apakah itu termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Misal nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ketika kita menerapkan hal itu kepada siswa, kita suruh anak-anak akan mencatat 100 kali bahwa dia tidak akan terlambat lagi, itu termasuk hukuman. Kalau kita memberikan anak ada yang terlambat, kita panggil, kita menyuruhnya untuk mencatat, tidak akan mengulangi kembali. Nah, itu bentuk dari hukuman. Yang kedua, di sini ada tindakan guru lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu juga termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Nah, itu semacam hukuman atau fisik ya, hukuman itu berbentuk fisik. Yang ketiga adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misal anak-anak mencoret-coret buku temannya atau menggantikannya, itu termasuk konsekuensinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu bisa termasuk konsekuensi. Nah, beda antara hukuman dengan konsekuensi. Yang pertama, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu yang hukumannya. Kalau kita menerapkan hal yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensinya itu sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, perbedaannya membuat anak sakit fisik maupun hati yang akan terasa kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, pembedaan dari hukuman adalah anak memiliki kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi, stimulus dan anak menghargai disiplin. Hukuman itu sifatnya juga paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Yang keempat, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri.
Sedangkan hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsep diri yang baik. Hukuman itu juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan yang ada. Dan yang terakhir adalah perbedaannya adalah hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau take off. Nah, itulah perbedaannya. Selanjutnya restitusi. Apa sih yang dimaksud restitusi? Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Artinya setelah anak melakukan sebuah kesalahan, kita berusaha bagaimana anak itu memperbaiki kesalahannya. Ini sudah coba kita terapkan. Kemarin saya sudah coba menerapkannya. Alhamdulillah ada beberapa anak sudah mengakui beberapa kesalahannya. Nanti akan saya tunjukkan dalam video pengakuan siswa. Dan yang selanjutnya adalah beda ada antara hukuman dengan konstitusi dan restitusi. Di sini ada identitas gagal, misalnya hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Selanjutnya tindakan tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang pendek. Dan yang restitusi memuatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi, teman-teman, di mana yang pertama bukan untuk menembus kesalahan. Anak-anak melakukan kesalahan bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Setelah terjadi kesalahan, dia belajar bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya kembali. Yang kedua, memperbaiki hubungannya dengan sesama dan seterusnya. Tahu di sini tawuran bukan paksaan. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri. Apakah apa yang saya lakukan itu sudah benar atau salah? Itu membuat anak itu merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukannya, sehingga dia merasa untuk menebus kesalahannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, di sanalah posisi restitusi untuk mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dan menyadari kesalahannya. Nah, lanjut keyakinan kelas. Di sini peserta didik atau siswa kita sudah menerapkan beberapa keyakinan kelas yang sudah dibuat. Di sini keyakinan kelas itu sebelumnya mengapa tidak kita lakukan peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas yang kita gunakan? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 dan seterusnya? Nah, itu contohnya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Karena keyakinan itu asalnya dari kesepakatan bersama dari antara siswa dengan guru. Nah, di sanalah mulailah muncul yang namanya keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas itu penting? Nah, yang pertama ada sebuah kesepakatan. Misal, contohnya, anak-anak datang tepat waktu mengucapkan salam, atau di sini keyakinan kelasnya kami guru dan murid saling menyayangi. Nah, di sini keyakinan kelas yang sudah dibuat anak setiap hari datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, aktif dalam pembelajaran dan tertib yang sudah disepakati. Di sini juga masih ada buang sampah pada tempatnya. Artinya harus kebersihan, berkaitan dengan kebersihan. Dan setelah itu yang diminta sama anak-anak yang sudah dibuatkan buang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan kelas kita masukkan. Tidak boleh pacaran di sekolah atau di kelas. Tidak, nah, itu yang sudah dibuat oleh peserta didik kita yang mereka coba kita sepakati bersama. Ada juga di sini ketika guru lagi menjelaskan tidak boleh
berkeliaran. Artinya kita masukkan keyakinan kelasnya guru dan murid yang saling menghormati dan menghargai atau saling menyayangi. Artinya kita harus peserta didik itu sudah membuat keyakinan untuk menghormati dan menghargai serta menyayangi guru. Yang kedua, murid harus semangat belajar. Murid harus semangat belajar. Tidak ketika kegiatan pembelajaran tidak ada yang makan, minum di kelas. Nah, itulah murid harus semangat belajar. Murid peduli dengan teman-temannya. Artinya menghormati dan menghargai orang lain. Nah, itulah keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama oleh peserta didik kita. Mungkin bisa disepakati Bapak Ibu guru? Bisa ya? Dan saya juga sudah mencoba menerapkannya beberapa pada semester akhir dulu. Nah, di sini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Hormat, kami yakin bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami yakin bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok pada saat kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, seperti itu. Tampak seperti datang tepat waktu. Nah, di sini untuk menghormati itu contohnya misal peserta didik datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, salam, sapa, senyum. Nah, seperti itulah yang disepakati juga dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh peserta didik kita. Di sini sudah banyak sampel yang sudah membuat sebuah keyakinan kelas. Mengambilkan barang teman yang telah dipinjam. Ketika anak-anak meminjam barang temannya, maka dia akan biasakan untuk mengucapkan terima kasih. Itu keyakinan yang sudah dibuat. Nah, itu bentuk dari menghormati. Yang tidak tampak seperti apa contohnya? Sering hadir terlambat, tak acuh. Nah, itu yang tidak perlu kita buat tak acuh pada teman dan guru. Tidak ada cara yang telah dilakukan. Nah, sedangkan bekerja tampaknya seperti apa? Tekun bekerja dan menyimak guru, memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan, menyerahkan tugas tepat waktu atau deadline-nya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya tentang peraturan. Nah, di sini peraturan dan keyakinan kelas. Misal nih ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itulah bentuk dari keyakinan kelas dalam hal tanggung jawab. Mengembalikan buku pada tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Di sini sudah ditulis sama anak-anak tidak boleh melawan guru, tidak dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Nah, itu bentuk menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan atau menjibat atau mengganggu temannya, dilarang bergantian atau menunggu giliran atau tata tertib atau menghormati orang lain bersabar. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, masih banyak lagi yang sudah diterapkan, yang perlu diterapkan selalu kembalikan. Nah, di sini perlu kita ketahui juga apa sih alasan seorang anak melakukan atau malas atau apa. Kita perlu mengetahui apakah kebutuhannya sudah terpenuhi atau belum. Kira-kira kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Ada 4. Ada beberapa kebutuhan yang harus kebutuhan dasar manusia: kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu yang perlu diperlukan oleh seorang anak. Guru pun juga kita harus jeli, harus mengetahui tentang kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Lebih khususnya adalah peserta didik atau anak kita. Nah, di sini 5 posisi kontrol tersebut ada beberapa 5 posisi kontrol, di antaranya adalah motivasi, menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol guru itu sebagai penghukum, ada sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman,
sebagai pemantau dan sebagai manajer, di mana motivasi kontrol guru yang pertama, guru berbuat contoh sebagai penghukum itu guru itu menyindir siswa. Sedangkan membuat orang merasa bersalah berceramah, nah itu bentuk dari membuat orang merasa bersalah. Sedangkan sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sedangkan sebagai pemantau menghitung dan mengukur, mengajukan. Sedangkan sebagai manajerial mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan, nah itu sebagai manajerial. Bapak Ibu juga sudah bisa membacanya di turnout yang sudah saya berikan, dan juga bisa diperhatikan di depan apa yang posisi kita sebagai guru sudah menerapkan yang mana. Apakah kita sudah melakukan sebagai penghukum atau membuat anak itu merasa bersalah? Kamu seharusnya begini, nak. Kamu sudah tahu nggak? Ini lelah sekali. Ibu capek, apakah enggak kalian kasihan? Ibu capek-capek datangnya dari jauh untuk mengajari kalian, sedangkan kalian itu tidak mau memperhatikan. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Sedangkan sebagai teman, nah apa yang mau diperlukan? Saya pikir Bapak Ibu teman, ya, nah seperti itulah. Tidak mandi terkadang. Ayolah lakukan demi ibu. Ayolah nak lakukan, belajar lebih rajin demi ibu, demi bapak. Masa kamu tidak mau? Nah, ingat tidak ibu pernah bantu. Itulah sebagai teman posisi guru, 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh seorang guru. Nah, barulah kita memperhatikan posisi kita yang mana. Oke, untuk sosialisasi pada siang hari ini sampai di sini, ada yang perlu ditanyakan dari teman-teman? Mungkin sedikit dari yang sudah saya jelaskan, ada yang perlu dipertanyakan terkait dengan keyakinan kelas yang sudah posisi keyakinan kelas ya, atau bagaimana penyebaran? Tadi mungkin ada kaitannya dengan hukuman yang dikaitkan dengan konsekuensi. Mungkin kalau di dalam hukuman itu artinya disesuaikan, misalnya anak terlambat gitu ya. Mungkin disesuaikan dengan jam pada pelajaran yang ada pada hari itu, misalnya pada pelajaran pendidikan agama Islam. Anak terlambat berarti kan ada hukuman. Anak terlambat ada hukuman. Nah, dalam hukuman itu mungkin diberikan semacam hukuman dalam bentuk misalnya pendidikan agama, diberikan semacam hafalan. Hafalan berupa misalnya membaca ayat-ayat suci Al-Quran, misalnya pendek. Ini mungkin kaitannya dengan hukuman dan konsekuensi. Ada konsekuensinya. Terkait dengan konsekuensi, ini mungkin perlu juga semacam ini kan anak itu tidak sengaja melakukan hal itu kan, berarti akan membuat satu konsekuensi. Nah, seandainya ada anak yang merasa dirugikan akibat dari konsekuensi itu, kira-kira apa yang akan kita laksanakan? Ya, pertama apa yang harus dilakukan? Pertama terkait dengan hukuman, ya Pak. Mungkin yang lain mungkin ada lagi. Dari jenis hukuman dan konsekuensi, kalau menurut kita semua ini yang lebih efektif, apakah hukuman kita berikan kepada siswa atau konsekuensi yang lebih efektif ini? Apakah tergantung dari jenis kesalahannya atau bagaimana? Yang kedua,
banyak sekarang anak didik kita yang mengalami problema yang di luar sekolah, maksudnya mungkin di rumah ya. Nah, ada yang dengan berbagai macam masalah, ada yang nggak ada orang tuanya sama sekali, ada yang tinggal sama kakeknya atau neneknya, bahkan ada yang ditinggal sama orang tuanya, mungkin begitu. Kan itu sangat berpengaruh berat sekali terhadap perilaku di sekolah. Nah, bagaimana? Mungkin nanti kan dia telat atau apa? Bagaimana solusi kita sebagai guru sekarang apakah harus menerapkan hukuman atau kita lihat dulu problemanya bagaimana, solusinya bagaimana? Dah, saya rasa itu. Terima kasih pertanyaan yang diberikan oleh Bu Fala dan Ibu Uji. Coba saya akan, permasalahan-permasalahan itulah ya akan coba kita hadapi bersama di sini di sekolah kita. Tentunya yang pertama coba saya tanggapi dengan kaitannya dengan pertanyaannya Bu Uji. Di sini problem-problem yang ada oleh murid memang itu problem yang harus kita ketahui sebagai seorang guru. Makanya tadi ada semacam kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Ada beberapa kebutuhan dasar di sana. Apakah mereka sudah terpenuhi enggak? Dan kita juga harus mengetahui permasalahan-permasalahannya. Barulah kalau kita sudah tahu permasalahan-permasalahannya, barulah kita akan menerapkan beberapa posisi kontrol yang harus kita terapkan seperti itu. Posisi kontrol yang kita maksud di sini, apakah kita harus menggunakan dengan hukumankah? Apakah kita dengan pendekatan yang lain kan? Nah, disinilah yang akan kita coba kita terapkan bersama. Kalaulah kita menggunakan dengan posisi kontrol sebagai penghukum, guru itu sebagai penghukum ya, kita kan sudah tahu nih masalahnya apa. Apakah masalahnya broken dari rumahnya atau yang lainnya, masalah dengan di masyarakatnya seperti apa, apakah kebutuhannya sudah terpenuhi, misal makanan sebelum dia belum sarapan mau datang ke sekolah, tiba-tiba dia belum bel atau waktunya bel pada pagi hari dia udah pergi sarapan. Nah, itu sangat perlu kita ketahui. Kita lakukan beberapa pendekatan. Nah, sebagai guru juga kita perlu mengetahuinya. Bisa kita nanti setelah jam pelajaran bisa dipanggil, kita tanyakan dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Saya juga kemarin sudah coba saya lakukan di kelas beberapa siswa ada videonya saya putarkan. Nah, di sini posisi kita kalau memang ada terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada, kan kita sebagai guru juga harus memperhatikan hal itu. Apakah kebutuhan anak itu sudah terpenuhi enggak? Kita tanyakan pada setelah selesai, misal dia terlambat, kira-kira kita harus tahu sih apa sih masalahnya, kira-kira kenapa dia melakukan hal itu. Barulah kita akan melakukan monitoring, melakukan proses kontrol tersebut. Apakah kita harus menggunakan hukuman? Nah, di sini dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, alangkah lebih baiknya kita lakukan dengan pemantauan dan manajerial, mengevaluasi seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, kaitannya kita sebagai guru. Misalnya ada anak pada saat jam pelajaran agama Islam kan terlambat atau tidak mengerjakan tugasnya atau dan seterusnya. Bagaimana posisi kontrol yang harus kita lakukan? Di sini yang paling bagus menurut dari penjelasan yang ada kita bahas saat ini adalah posisi kontrol sebagai manajerial. Kita memberikan evaluasi, memberikan penugasan, tugas apa dan seterusnya, mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki hal tersebut? Misal dengan memberikan tugas hafalan ini dan seterusnya. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kan Bapak memberikan kira-kira apa? Kira-kira membaca surat ini dan seterusnya. Nah, itu posisi kontrol untuk diri dalam hal manajerial, menguatkan pribadi anak. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Dia itu mampu, artinya anak itu sepakat untuk membuat sebuah perubahan yang lebih baik. Nah, itu posisi kontrol baik. Nah, di sini juga posisi kontrol yang bisa kita terapkan, pemantau itu apa peraturannya, menyesuaikan diri kita. Di awal kita murid melakukan, nah di sini meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia yang berkualitas. Berapa banyak
Nah, dan menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Hal itu sebagai pemantau. Nah, di sini kita posisikan diri kita sebagai 5 hal tadi. Apakah kita harus melakukan dengan hukuman? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi seperti itu. Kita bisa membuatnya merasa bersalah dan seterusnya. Kemudian dia itu akan berubah untuk melakukan perubahan, atau kita buat yang istilahnya tadi ada istilah restitusi. Segitiga restitusi. Nah, di sini. Restitusi. Nah, datang terlambat restitusinya. Artinya kita ada artinya dalam sebelum melakukan kegiatan atau ada apa permasalahan anak-anak yang dihadapi itu, makanya kita buat sebuah keyakinan atau kesepakatan antara siswa dengan guru. Kesepakatan tersebutlah yang akan menguatkan kita untuk menerapkan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru, menerapkan posisi kontrol yang tadi. Karena udah sepakat, otomatis kesepakatan dan keyakinan berdasarkan mereka yang minta. Namun tetap kita akan mengikuti atau menerapkan visi misi yang ada di sekolah ini sesuai dengan kesepakatan bersama. Mungkin itu saja. Ada lagi? Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya kita sukses ya. Ya, terima kasih. Tahu nggak kenapa Pak Guru panggil ke sini? Ya, saya tahu Pak, karena jam pelajaran saya dengan enak makan di kelas tanpa memperhatikan guru menjelaskan. Putri tahu kan? Ketika guru sedang menjelaskan, kita harus memperhatikannya. Tidak boleh makan seenaknya. Nah, apa itu perbuatan yang baik atau benar? Ya, saya tahu Pak. Perbuatan baik kan? Tidak ya, bukan perbuatan baik. Berarti, lalu kenapa Putri melakukan hal itu? Saya melakukan hal itu karena saya terlalu lapar. Sarapan. Kalau saya belum sarapan, nanti saya kumat. Takut kumat ya. Berarti Putri punya penyakit emah ya. Kalau Putri tidak sarapan, bisa kumat emahnya. Oh, kalau begitu nanti ketika Putri lapar, Putri bisa sarapan sebelum berangkat sekolah, bisa kan? Bisa nggak sarapan sebelum berangkat sekolah atau pada saat keluar main? Bisa seperti itu nggak? Iya Pak, saya berangkat ke sekolah karena saya terlalu bangun sehingga saya tidak mau sarapan. Oh, berarti alasannya karena Putri buru-buru sehingga harusnya sarapannya pagi seperti biasa. Namun karena buru-buru jadinya sarapan di dalam kelas pada saat Pak Guru sedang menjelaskan. Apa Putri lupa dengan keyakinan kelas yang kita buat atau kita sepakati bersama? Ya, saya ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, bahwa ketika guru sedang menyampaikan materi, maka kita harus menghormatinya. Kita akan memperhatikannya dengan disiplin yang tidak makan di kelas sebelumnya. Ya, berarti tidak makan tidak, kita harus memperhatikan guru, menghormatinya. Nah, kalau Putri ngomong pasti ngomongnya dihormati, ya kan? Berarti kita harus menghormati, menghargai orang lain yang sedang menyampaikan materi, atau guru ketika guru sedang menyampaikan materi, kita tidak boleh seenaknya makan di kelas. Ya, itu ya. Nah, di sini Pak Guru tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun dengan hal tersebut kita bersama-sama mencari solusinya. Kalau Putri lapar, Putri nanti bisa izin
makan di luar ruang kelas, izin kepada guru yang bersangkutan, iya Pak? Bisa kan? Bisa izin, Pak saya izin, saya mau sarapan di luar. Kalau saya mau sarapan, saya bisa maksudnya. Nah, gurunya nanti bisa memberikan izin ketika putri lapar agar tidak terjadi penyakit mah pada putrinya, bisa cabut, bisa izin dulu. Artinya di sini kita harus menghormati dan menghargai orang lain ketika menyampaikan materi. Kita tidak boleh semau-maunya, ya. Nah, kedepannya harapannya Pak Guru itu dengan kejadian tersebut tidak terulang kembali. Ketika guru siapa saja, bukan hanya mata pelajaran IPS terpadu, tapi semua pelajaran yang ada di sekolah ini, baik itu pelajaran mulai dari pendidikan agama Islam hingga PPKN atau semuanya, itu harus kita hormati, hargai. Tidak boleh seenaknya makan di dalam ruang kelas. Kita harus hormati, hargai. Kita kan maunya dihormati, ya kan? Ngerti kan Putri ya? Nah, oke. Terima kasih Putri atas waktunya. Semoga kedepannya Putri menjadi anak yang lebih baik lagi atau sukses tercapai cita-citanya. Ya, mau kan tercapai cita-citanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni dari saya Putri Paradina, kelas 9 SMP Darul Muhajirin. Dari kasus yang pernah saya alami, yaitu makan di dalam kelas tanpa memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Solusinya dengan memperhatikan keyakinan kelas yang dibuat bersama antara guru dan siswa, yaitu menghormati dan menghargai guru yang sedang menyampaikan materi. Terima kasih diskusinya Pak Hasan. Saya sangat gembira bisa berdiskusi dengan Bapak. Semoga kedepannya tidak terjadi kasus seperti ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, yes. Apa Barka tahu kenapa Pak Guru panggil ke sini? Iya tahu Pak, karena saya berbicara sendiri dan tidak memperhatikan teman-teman yang sedang berdiskusi. Apa Barka ingat kalau perbuatan yang Barka lakukan itu yang tidak memperhatikan teman diskusi atau teman sedang menyampaikan materi itu perbuatan salah atau benar? Salah Pak. Kenapa kira-kira itu perbuatan yang salah? Karena saya tidak memahami apa yang sedang dibahas dan pada saat itu saya lapar Pak. Oh, berarti itu alasannya ya nak ya. Berarti Barka pada saat itu tidak memperhatikan teman karena tidak dipahami apa yang disampaikan oleh temannya. Dan pada saat itu Barka sedang lapar. Ya boleh saja ngomong sendiri tapi dalam hati nak ya. Ketika teman-temanmu sedang menyampaikan materi atau pada saat diskusi, alangkah lebih baiknya kalau kita hormati dan hargai dengan memperhatikannya. Ketika Barka lapar, kan nanti bisa sarapan pada saat jam keluar main nak ya. Nah, apa Barka lupa dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ya saya ingat Pak, dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat dengan apabila guru atau teman-teman sedang menyampaikan materi, alangkah baiknya kita menghargai dan menghormati dan dengan memahaminya. Iya, bagus. Berarti kalau yang dilakukan Barka tadi bagaimana? Ketika temannya sedang menyampaikan materi, Barka ngomong sendiri atau Barka tidak memperhatikan temannya, seolah-olah apa yang disampaikan temannya itu tidak berguna. Apa itu perbuatan yang benar atau salah? Salah ya. Nah, di sini Pak Guru tidak mau mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun dengan apa yang sudah dilakukan tadi, kita
bagaimana cara mencari solusinya dari apa yang dilakukan oleh Barka tadi. Ketika orang lain sedang menyampaikan materi atau orang lain sedang berbicara, alangkah lebih baiknya kalau kita hormati atau hargai orang lain yang sedang berbicara, dengan kita perhatikan. Ketika apa yang kita rasa kita tidak pahami, maka kita setelah orang lain itu menyampaikan materi, kita mengatakan, saya nggak bisa dijelaskan, itu bisa dipertanyakan kembali, nak ya. Nah, semoga nanti ketika pembelajaran berikutnya bakal lebih semangat lagi atau akan memperhatikan temannya dengan cara perhatikan, pahami apa yang disampaikan, apa yang tidak dipahami maka ditanyakan. Semoga kedepannya Barka menjadi anak yang lebih baik, menjadi orang yang sukses, tercapai cita-citanya. Terima kasih. Nanti Barka bisa keluar. Oke, terima kasih waktunya Barka ya. Semoga menjadi pribadi yang sukses, luar biasa. Testimoni dari saya, Walad Hamala Barka kelas 9 SMP Darul Muhajirin. Dari kasus tadi, cara penyelesaiannya adalah guru dan siswa sama-sama mencari solusinya dengan keyakinan kelas yang telah dipertimbangkan bersama-sama. Semoga kedepannya kasus ini tidak terjadi kembali. Ketika guru sedang menyampaikan materi, alangkah baiknya kita menghargai dan menghormati agak dengan memperhatikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Yes.